kedua kapten kesebelasan dari Arema Indonesia Prijanka. Dan ini dia pasukan Singo Edan asuhan Robert Alberts. Ya, kita melihat tidak ada masalah bagi pelatih Robert Alberts di mana ia memiliki full team, dan seperti biasa kita melihat di sini skema yang dipertaruhkan juga adalah 4-4-2 di mana tentunya target man menjadi seorang Noah Alamsyah. Dan Laskar Bukit Tursina asuhan Fahri Husaini. Ya, inilah tim terbaik yang bisa diturunkan oleh Fahri Husaini pada sore hari ini untuk menahan gempuran dari Arema Indonesia, di mana kita lihat di sana ada seorang Anda dan Kadafi yang akan menjaga pertahanan dan juga dibantu oleh Aldo dan Kenji untuk menciptakan gol colongan mungkin untuk Bontang FC pada sore hari ini. Sejauh ini Arema Indonesia atau Singo Edan yang didirikan sejak tahun 1987, prestasi terbaik mereka adalah menjadi juara pada Copa Indonesia 2 kali, tahun 2005 dan 2006. Di pentas Liga Indonesia belum sekalipun Arema Indonesia mengecam rasanya menjadi juara Liga Indonesia ataupun Liga Super. Sementara Bontang FC, prestasi terbaik mereka adalah semifinal tahun 94-95 dan juga menjadi runner up tahun 99-2000. Pelatih Fahri Husaini salah satu legenda sepak bola nasional, pelatih yang memperkuat timnas era 86 sampai 97. Kita nantikan beberapa saat lagi wasit Armando akan segera memulai jalannya babak pertama. Dan ini dia babak pertama, Arema Indonesia melawan Bontang FC langsung dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Dan kita baru saja mendapatkan berita pada pertandingan yang lain di mana Persipura saat ini unggul 1-0 atas Persik Kediri di menit ke-80. Gol diciptakan oleh Ian Luis Cabes. Ya, sebuah hasil yang tentunya akan menegangkan bagi kubu Aremania. Betul sekali Bung Opan. Semakin menambah menarik pertandingan pada sore hari ini, di mana Arema dengan hasil yang terjadi di Irian Jaya harus memenangkan pertandingan ini. Ini dalam merupakan pertandingan yang ke-32 bagi Arema Indonesia musim ini. Masih tersisa 2 pertandingan lagi bagi mereka. Ya, kita melihat usaha yang cukup spekulatif dari seorang Aldo Barreto. Pemain yang memang meskipun sudah mencetak 15 gol, namun kita melihat akhir-akhir ini cukup kering. Ya. Di mana ia tampak sedikit kesulitan juga untuk menambah pundi-pundi golnya. Dan disinilah sebenarnya yang diharapkan juga peran seorang Kenji Adachihara. Ya. Pemain yang juga cukup produktif dan cukup mengesankan jika kita melihat bagaimana performa Bontang FC di menit awal ini. Betul. Cukup berani juga mereka mencoba bermain menyerang. Wow! Laskar Bukit Tursina, peluang Aldo Barreto. Ya. Baik sekali tadi kita lihat peluang dari seorang Aldo Barreto, dan inilah bahaya yang bisa disebabkan oleh Aldo Barreto. Harus sangat berhati-hati. Arema kita lihat sebuah tembakan yang sangat baik. Ya, dan kita lihat juga di sini bagaimana motivasi seorang Aldo untuk mencoba memecah kebuntuannya atau kekeringannya dalam hal mencetak gol. Dan hal seperti ini juga pernah kita lihat di Stadion Jakabaring ketika pada saat itu Betul. Bontang FC berhasil mencuri kemenangan di kandang Peluang bagi Arema Indonesia, Bung. Oh. Aldo Barreto dikawal dengan ketat oleh Purwaka Yudi. Ada Zulkifli 2 lawan 1. Ya, kita lihat Bung Opan betapa agresifnya para pemain Bontang, terutama Aldo Barreto. Karena dia juga mungkin tahu bahwa pertandingan ini sangat krusial dan sangat penting bagi Bontang FC tentunya untuk menghindari jurang degradasi. Muhammad Ridwan, salah satu pemain yang juga berasal dari Singapura, memperkuat Arema Indonesia musim ini. Kembali peluang bagi Arema Indonesia. Masih bisa diamankan oleh Arifin Eka Putra. Ya,
Saya pikir terlalu terburu-buru para pemain Arema ingin mencetak gol di menit-menit awal. Padahal baru kurang lebih pertandingan berkisar 3 menit. Iya. Dan ada baiknya juga mereka pintar memainkan tempo. Karena yang penting di sini adalah mencari hasil 3 angka, bukanlah jumlah gol yang besar. Iya. Dan menarik untuk melihat juga bagaimana perubahan pola permainan Arema meskipun ini adalah menit-menit awal, di mana kerap mereka justru melambungkan bola sejauh mungkin, Iya. menggunakan long ball passing, tidak seperti biasanya bermain bola-bola pendek. Betul. Ali Gaddafi. Masih ada Pierre Janka, kapten kesebelasan Arema Indonesia. Roman Camelo kali ini. Muhammad Ridwan yang dituju. Dibayang-bayangi dengan cukup ketat oleh pemain bertahan Bontang FC. Ali Gaddafi. Pelanggaran No Alamsyah terhadap Sardianata. Masih tampak kesakitan Sardianata. Iya, sebuah tackling yang cukup keras tadi diterima oleh Sardianata. Tugas yang berat juga tentunya Bung Oman bagi Sardianata untuk menggantikan peran seorang Marcelino. Kita lihat No Alamsyah lagi-lagi. Sangat buruk sekali tadi tackling dari No Alamsyah lagi-lagi. Beruntung wasit tidak memberikan hukuman kartu, karena menurut saya itu adalah pantas mendapatkan kartu kuning. Betul, tepat sekali. Saya pikir itu adalah sebuah tackling yang sedikit menjurus kasar, di mana tidak ada niat untuk ataupun mengamankan bola, dan ini adalah faktor-faktor penting yang harus diawasi oleh Arema Indonesia, di mana mereka jangan sampai kehilangan pemain di atas lapangan hijau yang tentunya bisa merugikan mereka. Dan kita tahu bahwa Muhammad No Alamsyah, pemain yang dikenal berkarakter keras, sejauh ini telah mengantongi 7 kartu kuning dan 2 kartu merah selama musim ini berlangsung. Ali Gaddafi. Aldo Barreto. Kembali terlepas peluang bagi Bontang FC melalui Aldo Barreto, mantan pemain PSM Makassar musim sebelumnya. Fahrudin, Beni Wahyudi, maksudnya ke Camelo. Gaddafi kali ini, pemain asal Togo. Rusdiansyah, kembali ke Gaddafi. Rusdiansyah. Kerjasama Aldo Barreto. Kembali Kenji. Terlalu keras kontrol bola. Kenji ada Chihara. Ya, kita melihat bagaimana kerjasama antara kedua pemain depan ini hampir saja membuahkan hasil yang positif bagi Bontang, dan harus waspada. Saya pikir bukan hanya pemain belakang dari Arema, namun juga pemain tengah. Dalam hal ini kita melihat tentunya Esteban Guillen adalah pemain yang menjadi faktor utama. Esteban kali ini crossing Esteban, dan ya, masih skrimis di kotak penalti Bontang FC. Masih mampu diselamatkan peluang Arema Indonesia kali ini. Kembali crossing, lalu jauh. Muhammad No Alamsyah, pemain yang telah menciptakan 12 gol bagi Arema Indonesia musim ini. Ini adalah merupakan penampilan yang ke-28 baginya bersama Arema Indonesia. Tandingan beberapa hari yang lalu melawan Persisam Samarinda, Muhammad No Alamsyah tidak dapat diturunkan karena sebelumnya kembali memperoleh kartu merah. Ya, Bung Oman, kita lihat di lapangan Sardianata nampaknya kembali terjatuh. Offside Fahrudin. Mantan pemain Persisam Samarinda Fahrudin, tahun ini berusia 28 tahun dan telah menciptakan 8 gol. Kita melihat kembali Sardianata harus mendapatkan perawatan. Tampaknya kejadian yang menimpa Sardianata beberapa menit yang lalu oleh Muhammad No Alamsyah
Ya, namun sedikit serius. kita tahu juga bagaimana peran seorang Sardi di lini tengah. Iya. Sehingga kita melihat ia harus aktif bergerak dan memang cukup riskan tadi bagi Sardi di mana ia langsung mencoba gerak cepat sehingga mungkin terjadi gangguan lagi kepada ankle. Tentunya sebuah pekerjaan berat bagi pelatih Fahri Husaini untuk menggantikan setelah Marcelino Managi juga cedera. Sardi juga nampaknya tidak bisa melanjutkan pertandingan. Dan tentu saja ini akan menambah beban seorang Ali Gaddafi yang mungkin akan bermain lebih ke dalam. Oh, terlepas. Kembali terlepas dan masih terlalu lemah. Mudah saja bagi penjaga gawang Sumardi mematahkan crossing ataupun tendangan ke gawang yang dilepaskan oleh Noh Alamsyah. Ya, ini sebuah hal yang mengkhawatirkan melihat lini belakang Bontang FC betul. yang kerap kali bolong. Dan masih beruntung saya pikir bagi penjaga gawang Sumardi di mana ia terus berada pada posisi yang tepat untuk menepis. Ahmad Bustomi Baik sekali. Oh, lagi-lagi offside yang kedua bagi Fahrudin. ya harus lebih sedikit berhati-hati Fahrudin untuk mengontrol larinya tentunya. Dan akhirnya Sardianata, gelandang tengah Bontang FC, harus digantikan oleh Trias Budi Susanto. Sebuah keputusan terpaksa yang tentunya sangat merugikan bagi kubu Bontang FC. Mengingat peran sentral yang diperankan oleh Sardianata di lapangan tengah Bontang FC. Sebuah crossing menyusur tanah dari Aldo Barreto nyaris saja dimaksimalkan oleh Kenji Adachihara. Iya, peringatan kedua diberikan oleh anak-anak Bontang FC, Bung Opan dan juga Bung Binder, di mana tadi kerjasama yang apik sekali dari Aldo dan juga Kenji hampir saja berbuah manis. Beruntung sekali masih diselamatkan oleh tiang gawang dari Kurnia Mega tadi. Sudah cukup banyak peringatan yang diberikan oleh Bontang FC kepada pertahanan Arema Indonesia. Sangat baik sekali tadi umpan dari seorang Aldo Barreto. Oh, baru saja kembali lahir peluang lain bagi Arema Indonesia melalui Muhammad Noh Alamsyah. Ya, ini jelas sekali terlihat ya bagaimana para pemain Arema ingin dengan segera mencetak gol agar beban dari pundak mereka terlepas. Betul. Apalagi mengingat di sini Persipura juga sudah berada pada posisi unggul. Tendangan pojok tampaknya akan dieksekusi oleh Esteban Guyen, pemain asal Uruguay. Kita nantikan bersiap-siap Fahrudin. oh, Ya, sebenarnya memang pertandingan ini tampak lebih banyak dimiliki oleh Arema ya. Artinya mereka menyerang lebih banyak, memperoleh peluang. Namun karena ketergesaan inilah kita melihat bahwa peluang yang mencoba mereka lahirkan pun tidak on target. Dan belum ada sesuatu yang membahayakan kepada gawang Sumardi. Beda lain halnya tentunya bagi Kurnia Mega yang baru saja mengalami sebuah shock terapi saya pikir dengan tendangan seorang Kenji yang mengenai tiang dan sebelumnya ada Aldo Barreto juga. betul. Roman Camelo kali ini dibayang-bayangi oleh Rusdiansyah. Pemain asal Slovakia. Sejauh ini Roman Camelo telah menciptakan 13 gol dan juga telah memperoleh 3 kartu kuning. Esteban Guyen terlepas, Aldo Barreto, kali ini Ali Gaddafi. Kenji Adachihara kali ini. Pemain lain yang juga berasal dari Jepang, Kan Kikuchi, melebar ke kanan, Arifki Eka Putra, sebuah crossing. Kita nantikan. Off the line. Ya. Apakah Bagaimana sudah gol? keputusan wasit, Bung? Nampak belum. Nampak bola belum melewati garis sepenuhnya, Bung Opan. Sebuah penyelamatan yang luar biasa heroik tadi. Ya, kita melihat ya bahwa memang dalam hal ini bagaimana para pemain Bontang FC bermain dengan nyali tinggi dan menarik jika kita bisa melihat replay dari scrimmage yang tadi terjadi untuk benar-benar menilai apakah sudah melewati garis atau tidak.
Dan kali ini dan kita Camelo. lihat kembali gagal peluang Arema Indonesia melalui Roman Camelo tadi. Sedikit tampak putus asa bagaimana peluang yang begitu terbuka. Tinggal berhadapan dengan penjaga gawang namun masih gagal. Dan kembali kami informasikan bahwa saat ini Persipura telah unggul 1-0 atas Persik Kediri. Dan pertandingan di Jayapura telah selesai. Satu-satunya gol berhasil diciptakan oleh Ian Luis Cabes. Ya, dan ini dia yang saya pikir sebuah tendangan bebas yang sangat potensial bagi Arema Indonesia, di mana mereka memiliki seorang Noah Alamsyah yang memiliki postur tubuh yang sangat tinggi. Dan kita melihat hasil akhir dari proses ini, Esteban Guillen tentunya otak serangan dari semua ini. Esteban ke tiang jauh. Gol! Esteban Guillen, pemain asal Uruguay, berhasil menjebol gawang Bontang FC melalui sebuah tendangan bebas yang begitu cantik, sekaligus merubah kedudukan menjadi 1-0 bagi Arema Indonesia. Ya, kita melihat inilah pencair situasi untuk Arema Indonesia, di mana sebuah gol yang mereka hasil rasakan dari sebuah proses bola mati. Namun lihatlah bagaimana luar biasa teknik seorang Esteban Guillen, di mana ia memberikan placing yang begitu baik. Bahkan seorang penjaga Sumardi, kita melihat bagaimana ia sudah melihat arah bola namun tetap tidak bisa menjangkaunya karena berputar di udara. Kita patut memberikan rasa hormat yang begitu luar biasa, apresiasi yang sangat luar biasa. Sebuah gol dari Esteban Guillen yang patut memenangkan liga dimanapun di dunia. Sebuah gol yang sangat fantastis. Dia sempat mencoba hal ini ketika menghadapi Persela Lamongan dan gagal mengenai Misan. Namun pada sore hari ini eksekusinya sangat sempurna. Esteban Guillen sangat brilian sekali. Sekaligus menjadi gol yang ketiga bagi Esteban bersama Arema Indonesia musim ini. Dan bila beberapa detik yang lalu Persipura mampu mencuri puncak klasemen setelah menang melawan Persik, kali ini Arema Indonesia kembali menyandang predikat sebagai pemuncak klasemen pasca gol yang lahir dari kaki Esteban Guillen. Ya, dan ini juga sangat penting ya bagi Bontang FC, bagaimana mereka mulai menapak sisa pertandingan. Karena kita tahu bahwa Arema adalah tim yang haus gol. Mereka tidak cukup dengan hanya skor 1-0. Bahkan kita bisa mengingat bagaimana mereka melibas Pelita Jaya dengan skor yang setengah losun gol, dengan skor 6-1. Itu pun dimulai dengan gol yang cukup cepat. Pelatih Fahri Husaini, pelatih kelahiran Aceh berusia 44 tahun. Kan Kikuchi, pemain lain yang juga berasal dari Jepang. Ada dua pemain asal Jepang membela Bontang FC musim ini. Selain Kan Kikuchi juga ada Kenji, ada Chihara. Beni Wahyudi, gagal dikejar Muhammad Ridwan. Ali Gaddafi. Dikuasai sepenuhnya oleh Rusdiansyah. Arif Kieka Putra kali ini terlalu dekat ke Kurnia Mega, penjaga gawang utama Arema Indonesia sejak memasuki putaran kedua pasca berpindahnya penjaga gawang utama mereka. Iya, Gaddafi sedikit cedera setelah tackling cukup keras tadi dari Esteban. Kita lihat dengan kaki terbuka, kita lihat. Ya, kita lihat sedikit terinjak tadi. Setelah start yang cukup baik dari anak-anak Bontang FC, justru mereka yang terlebih dahulu harus
mengalami bobol gol oleh gol yang sangat jenius tadi dari seorang Esteban Guillen. Tugas berat bagi pelatih Fahri Husaini untuk menaikkan kembali moral permainan dari anak-anak Bontang FC tentunya. Di lain pihak Arema akan tampil lebih lepas karena beban 1 gol pertama sudah mereka lalui. Terlebih lagi dengan atmosfer pesta yang sedang terjadi di Stadion Kanjuruhan pada sore hari ini. Bagaimana dukungan dari Arema Indonesia yang senantiasa memadati Stadion Kebanggaan mereka Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Dukungan yang tiada henti sejak pertandingan pertama musim ini sampai sekarang. Stadion yang berkapasitas 35.000 senantiasa penuh sesak oleh mereka. Rusdiansyah, Aldo Barreto yang dituju. Kontrol bola yang kurang baik dari Kikuchi. Kembali gagal. Rusdiansyah, Kadafi. Kerjasama satu bola. Ya, Ya, ini adalah sesuatu hal yang bahaya kita melihat Betul. di mana para pemain Bontang FC memang cukup bernyali dalam terus konsisten menerapkan permainan menyerang. Namun juga kita lihat di satu pihak para pemain Arema Indonesia juga tidak kalah agresif Iya. dalam melayani permainan terbuka Bontang FC dan sangat bijaksana bahwa wasit Iya. Armando Pribadi memberikan sebuah kartu kuning bagi Fahrudin yang saya pikir melakukan tackling yang sangat berbahaya. Betul, cukup keras tadi tackling Iya. dari Fahrudin. Dan itulah salah satu faktor, yaitu faktor emosi yang harus coba ditahan oleh para pemain Arema Indonesia agar mereka bisa meraih nilai 3 dari pertandingan ini. Ali Kadafi lebar ke kiri. Kikuchi yang dituju. Aldo Barreto. Masih Aldo Barreto. Luar biasa Aldo Barreto. Bayang-bayang oleh Esteban. Serangan balik cepat melalui Fahrudin. Masih ada Rusdiansyah. Roman Camelo. Kapten kesebelasan Pierre Janka. Maksudnya ke Fahrudin terlalu jauh. Iya, kita lihat secara tim permainan Arema belum terlalu terlihat seperti biasanya, di mana biasanya mereka percaya diri untuk memegang bola terlebih dahulu dan passing kepada rekan yang terdekat. Namun kita lihat sebuah passing yang kembali membypass lini tengah tadi dari seorang Pierre Janka. Iya, kita melihat di sini ya bahwa yang bicara bukan hanya teknik, namun juga adalah beban secara psikologis. Betul. Di mana mereka harus cepat-cepat memastikan bahwa ini adalah pertandingan nilai 3 bagi mereka. Iya. Sehingga dengan cepat para pemain Arema langsung menerjang ke jantung pertahanan Bontang FC. Meskipun tidak sempurna, kita melihat bagaimana perpindahan bola begitu cepat di antara para pemain Arema. Offside Noh Alamsyah. Dan tampaknya gelar juara bagi Arema Indonesia sedikit tertunda pasca kemenangan Persipura pada tempat yang lain atas Persik Kediri. Iya. Masih perlu menentukan melalui pertandingan selanjutnya. Setidaknya mereka harus memetik 1 angka lagi, Bung Opan, di 2 partai tandang tersisa melawan PSPS dan juga Persija Jakarta. Dan tentunya ini tidaklah sebuah pekerjaan yang mudah. Joko Sidik. Lalu buru-buru Joko Sidik mengambil keputusan melepaskan tendangan dari jarak yang sangat jauh. Ya, ini menjadi salah satu pekerjaan rumah yang sangat berat bagi pelatih Fahri Husaini. Di mana meskipun para pemain di atas lapangan sudah bermain dengan penuh nyali, namun hasil akhir yang belum mampu dicapai. Berbeda tentunya dengan Arema. Mereka juga bermain agresif dan tentunya hanya dengan satu tekad, yaitu mencoba membobol gawang seorang Sumardi, apapun cara tersebut. Benny Wahyudi. Kembali Roman Camelo kali ini. 2 lawan 2 Noh Alamsyah. Masih Noh Alamsyah. Ya, Masih untung
Iqbal Samad datang membantu sekaligus membuang peluang bagi Arema Indonesia. Ya, kita melihat di sini ya bahwa kerjasama antara para pemain Arema sudah mulai tercipta di lini depan, dan Camelo seperti biasa memang menjadi pendukung seorang Noah Alamsyah, dan baik sekali di sana koordinasi dari lini belakang Bontang FC untuk menepis peluang dari seorang Noah Alamsyah. Esteban, crossing Esteban. Masih mengenai kepala Fahrudin, namun jauh melayang di atas misar gawang Sumardi. Iya, kembali peluang di wilayah Arema kita lihat melalui Esteban. Sayang sekali heading dari Fahrudin tadi masih kurang baik sehingga jauh dari target tadi. Arif Keka Putra, Kenji, kembali terlepas, Roman Camelo, masih ada Rusdiansyah. Kita melihat bagaimana berbahayanya dua ujung tombak Arema Indonesia, Roman Camelo dan juga Noh Alamsyah. Ya, kedua pemain ini memang menjadi sumber gol dan juga inspirasi bagi Arema Indonesia, dan kerap kali kedua pemain ini saling mendukung, di mana yang satu juga membuka ruang gerak bagi yang satunya, dan meskipun mereka tidak bertengger di posisi top skor, namun peran mereka sangat vital dan seringkali menjadi penentu kemenangan bagi Arema Indonesia. Belum lagi ada seorang Muhammad Ridwan yang belum kita melihat aksinya di pertandingan ini. Roman Camelo, Oh, terlepas. Wow! masih cukup cekatan Sumardi. Nyaris saja hanya dalam hitungan sepersekian detik peluang dari kaki Muhammad Ridwan masih mampu diselamatkan oleh Sumardi. Kita lihat sebuah tembakan yang sangat baik dilepaskan oleh Roman Camelo tadi. Beruntung Sumardi masih dapat menyelamatkan bola. Ya, Aldo Barreto, pemain yang tampak begitu bernafsu di pertandingan ini, dan kita melihat sepertinya ada pemain Bontang lainnya juga terkapar. Anda Hermawan tampaknya. Ya. Oh, lagi-lagi terkena kaki yang sedikit tinggi tadi dari Zulkifli. Musim yang cukup berat. Iya, dan kita juga seluruh stakeholder sepak bola nasional tentunya selalu berharap bagaimana seluruh pemain, wasit senantiasa menjunjung tinggi fair play, sebuah semboyan yang didengung-dengungkan oleh FIFA. Ali Kadafi, Pelanggaran dilakukan Zulkifli yang sudah beberapa kali terlalu agresif dalam melakukan tackling maupun challenge kepada para pemain Bontang FC. Ya, ini pertandingan yang tidak mudah juga ya bagi Arema Indonesia. Karena kita melihat juga di sini motif dari Bontang FC juga adalah bukan untuk membiarkan Arema menang. Kita melihat bagaimana mereka bermain begitu berani dan bernyali dan menyerang, sehingga ini juga tidak memudahkan Arema Indonesia. Iya. Terlebih juga Bontang tahu bahwa Persik Kediri sudah kalah dari Persipura, sehingga ada kesempatan bagi mereka apabila mencuri poin di kandang Arema bisa menjauhkan diri dari zona degradasi tentunya. Dan Dari lima pertemuan terakhir antara kedua tim, kedudukan sama imbang, 2-1, 2 kemenangan bagi Arema Indonesia dan juga 2 kemenangan bagi Bontang FC. Dan salah satu kekalahan Arema Indonesia terjadi musim yang lalu di tempat yang sama. Saat itu Bontang FC berhasil mengalahkan Arema dengan 2-1. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Rusdiansyah terhadap Roman Camelo.
Pemain asal Slovakia, Roman Camelo, disebut sebagai salah satu pemain asing yang paling memiliki teknik tinggi di Indonesia. Fahrudin, masih Fahrudin. Esteban kali ini tendangan langsung ke gawang Sumardi. Sebuah keputusan dari Esteban melihat posisi Sumardi sedikit maju ke depan. Ya, ini juga tentunya adalah pemain yang sangat berpengaruh bagi permainan Arema Indonesia meskipun ia juga baru bergabung di putaran kedua. Namun kontribusi dari seorang Esteban Guillen meskipun tidak banyak mencetak gol sangat-sangat penting. Oh, lagi-lagi. Sangat marginal kita melihat. Sangat-sangat marginal keputusan dari asisten wasit memberikan offside bagi Noah Alamsyah. Peluang bagi Bontang FC beberapa saat yang lalu. Ya, ini yang kita melihat apakah ini sudah melewati garis? Oh, saya pikir bola sedikit sudah melewati garis, saya pikir. Kita lihat. Ya, Oh, masih sangat sulit dari angle yang kita lihat. Iya. Dan yang menarik ketika bola di clearance di ujung yang lain tercipta gol melalui Esteban Guillen tentunya. Sebuah pukulan bagi Bontang FC. Apabila memang ternyata bola sudah melewati garis tentunya. ya ini sudah tampak ya pertandingan yang Iya. sangat keras antara kedua tim karena kepentingan yang sangat besar. Kita melihat di sini kembali tampak ada sebuah perebutan bola yang berakhir dengan teparnya pemain Bontang FC, Arifin Eka Putra, Arifki Eka Putra. pemain yang juga sangat rajin untuk menyisir sisi kiri pertahanan Arema Indonesia. Iya. Kemenangan yang sangat penting sore ini bagi Arema Indonesia untuk tetap memuncaki klasemen di Jarum Indonesia Super League musim ini. Sebaliknya, Bontang FC juga sangat memerlukan kemenangan sore ini untuk menjauhkan posisi mereka dari jurang degradasi. Kita lihat dalam gerak lamban tadi dan tampaknya protes dari kubu Bontang FC dan kembali peluang bagi Arema Indonesia melalui Muhammad Ridwan. Ya, para pemain Arema memang bermain sangat dominan. Mereka kerap kali menciptakan peluang-peluang dengan posisi yang sangat sulit. Kita melihat Ridwan sebenarnya sudah berada pada posisi yang sangat potensial terjadi gol, namun tampak tidak bisa menjaga keseimbangan sehingga tidak juga bisa melepaskan tendangan yang akurat. Dan menarik melihat Ridwan sudah berpindah posisi ke sebelah kiri dan Fahrudin berpindah ke sebelah kanan. Gaya permainan yang kerap kali terjadi saat Arema Indonesia bertanding di kandang. Oh, sangat berbahaya sebuah tadi. peluang dan Sumardi masih untung. Begitu tepat Sumardi menyambut bola. Kembali selamat gawang Bontang FC. Serangan balik dari Bontang FC kali ini. Lalu Arifki Eka Putra. Lagi-lagi sebuah tackling yang sangat-sangat keras dari Benny tadi. Kepada korban yang sama, Arifki. Kembali melahirkan kartu kuning yang kedua pada pertandingan sore ini. Sebelumnya Fahrudin, Arema Indonesia juga telah menerima kartu kuning. Dan kali ini Benny Wahyudi. Ya harus lebih berhati-hati para pemain Arema karena sudah beberapa kali melakukan tackling-tackling yang sangat keras dan tidak terkontrol. Kita lihat. Ya, sangat berbahaya sekali. Bola sudah jauh dilewati. Kita lihat. Ya, seharusnya para pemain Arema bisa bermain lebih tenang ya, karena mereka berada pada posisi unggul. Namun karena permainan terbuka Bontang ini juga menyulitkan mereka. Wow, Muhammad Ridwan cepat serangan balik melalui Muhammad Ridwan. Masih mampu dikandaskan oleh Rusdiansyah tadi. Ali Khadafi kali ini. Trias Budi Susanto. Kembali Ali Khadafi. Pelanggaran tampaknya terhadap Ali Khadafi. Trias Budi Susanto kerjasama 1-2.
dengan Ali Khadafi, Kenji, kembali Trias. Yang dituju tampaknya Aldo Barreto masih mampu diselamatkan oleh Kurnia Mega, penjaga gawang utama Arema Indonesia pasca pindahnya Marcus Horizon ke Persib Bandung. Empat gol telah diciptakan oleh Muhammad Ridwan sepanjang musim ini. Pemain yang juga merupakan tulang punggung tim nasional Singapura bersama Noh Alamsyah tentunya. Ya, kita lihat pengalaman seorang Pierre Njangka. Betul. Sangat terlihat tadi bagaimana ia juga tidak melakukan sebuah komitmen yang bisa membahayakan lini pertahanan. Memang Pierre Njangka menjadi salah satu elemen yang saya pikir membuat lini belakang Arema Indonesia begitu perkasa musim ini, menjadi tim dengan rekor pertahanan terbaik di Jarum Indonesia Super League musim ini. Baik sekali. Sejauh ini Arema Indonesia baru kebobolan 20 gol. Dan selama musim ini mereka berhasil melakukan clean sheet sebanyak 16 kali, di mana 7 diantaranya mereka berhasil lakukan di luar kandang. Sebuah rekor yang cukup fantastis untuk sepak bola nasional. Dan dari 21 kali kemenangan yang telah mereka peroleh, 8 diantaranya berhasil diraih juga di luar kandang. Beni Wahyudi, masih ada Rusdiansyah, Fahrudin kali ini, crossing Fahrudin, Noh Alamsyah yang dituju. Kembali pelanggaran oleh Noh Alamsyah terhadap pemain Bontang FC. Sebuah dorongan Tampaknya tadi. Joko Sidik. Iya, dorongan dari Noh Alamsyah terhadap Joko Sidik, kita lihat. Ini adalah merupakan penampilan yang ke-11 bagi penjaga gawang berusia 37 tahun Sumardi. Mantan pemain PSM Makassar Ali Khadafi, pemain yang juga disebut-sebut sebagai salah seorang pemain nasional tim Togo. Sejauh ini Ali Khadafi telah menciptakan 5 gol bagi Bontang FC. Sebuah perolehan yang cukup fantastis bagi seorang defender atau pemain belakang. Pierre Njangka jauh ke depan, Roman Camelo. Tampaknya bukan offside, masih Camelo. Terlalu lama. Camelo. Terlalu lama. Sayang sekali, sebuah peluang emas yang sangat terbuka bagi Roman Camelo dan merupakan peluang yang kedua kalinya berhadapan dengan penjaga gawang Sumardi. Dalam tayangan lambat kita lihat bagaimana Camelo terlalu lama memainkan bola. Iya, betul sekali. Terlalu lama dia mengambil keputusan untuk menembak atau mengoper. Kita lihat seorang Roman Camelo berdiri bebas dan cukup terkejut nampaknya Roman Camelo dalam keadaan bebas tersebut. Gagal dia memanfaatkan peluang yang sudah sangat emas bagi Arema untuk menggandakan keunggulan mereka pada sore hari ini. Kembali Arema Indonesia melalui Fahrudin, dibiarkan saja oleh Sumardi. Ya, sebenarnya ini adalah resiko dari permainan terbuka ya dari Bontang FC. Ya. Di mana mereka bukan hanya bermain terbuka, namun juga menerapkan perangkap offside yang sewaktu-waktu juga kita melihat bisa diakalin oleh para pemain Arema Indonesia. Dan bukan tidak mungkin situasi one on one atau 1 lawan 1 akan terus hadir di pertandingan ini bagi Arema Indonesia. Kita lihat kembali masalah bagi lini tengah dari Bontang FC, seorang Khadafi saat ini.
mendapatkan perawatan dari tim medis Ali Khadafi. Ini dia Roman Camelo, pencipta 13 gol sejauh ini. 2 peluang telah diperolehnya sepanjang babak pertama ini. Ya, Dan kedua-duanya sangat terbuka, tinggal berhadapan dengan penjaga gawang. sebenarnya kita melihat ya sedikit ragu tadi antara mengumpan ataupun langsung melakukan tembakan. Dan sangat jarang juga kita melihat Roman memperoleh ruang gerak yang begitu bebas dan juga berada posisi 1 lawan 1. Persija lawan PSPS Pekanbaru 1-0 kedudukan terkini melalui gol yang diciptakan oleh Egi Nur Hakim pada menit ke-25. Oh, Cukup menarik menyaksikan pertandingan sore ini. Kedua tim bermain sama-sama terbuka. Keterangan silih berganti oleh kedua tim membuat pertandingan sangat menarik untuk disaksikan. Dari 6 peluang emas yang telah diperoleh Arema Indonesia, baru 1 yang berbuah menjadi gol melalui Esteban dari tendangan bebas. Zulkifli, pemain berusia 26 tahun, ini dalam merupakan penampilan yang ke-23 Zulkifli bersama Arema Indonesia musim ini. Sebelumnya Zulkifli telah bermain selama 1785 menit. Fahrudin, pencipta gol pertama kali ini, Esteban. Lima menit tersisa dari waktu normal di babak pertama. Mampukah Arema Indonesia mempertahankan keunggulan sementara bagi mereka? Trias Budi Susanto, Rusdiansyah kali ini umpan lambung jauh ke depan yang dituju Aldo Barreto. Masih Aldo, dibayang-bayang oleh Purwaka Yudi. Masih Aldo Barreto, crossing Aldo Barreto. Masih ada Pierre Janka, Ali Khadafi. ya, Pelanggaran tampaknya Ali Khadafi terhadap Pierre Janka. cukup riskan tadi cara bertahan dari Pierre Janka. Ya, kita melihat di sini ya, hampir saja tadi Khadafi mencuri bola. Betul. Dan kita melihat bagaimana lini pertahanan Arema Indonesia Ya. juga sebenarnya sangat bergantung kepada seorang Pierre Janka yang kerap kali menjadi penyelamat apabila terjadi situasi yang genting di belakang. Beni Wahyudi, Noh Alamsyah maksudnya, namun masih bisa dipotong oleh Rusdiansyah. Lemparan ke dalam bagi Arema Indonesia, Fahrudin, kembali Roman Camelo yang dituju. Juga masih bisa diselamatkan oleh Iqbal Samad. Ya. Fahrudin, Roman Camelo, crossing Roman Camelo. Masih muda, Rusdiansyah kali ini. Beni Wahyudi berpindah ke sisi sebelah kanan yang dituju Muhammad Ridwan. Baik sekali. Kembali Noh Alamsyah. Ya, saya pikir ini adalah suatu yang terburu-buru yang Iya. dilakukan Noh Alamsyah. Masih ada waktu, masih ada ruang gerak sebenarnya. Namun kita melihat bagaimana Noh Alamsyah berkeputusan untuk first time menendang. Ya, kita melihat tendangan yang sangat lemah sehingga tidak sulit juga bagi Sumardi untuk mengamankan gawangnya. Setelah pertandingan sore ini, Arema Indonesia masih menyisakan 2 pertandingan lagi. Kedua-duanya adalah merupakan partai away melawan PSPS Pekanbaru pada tanggal 26 Mei dan pertandingan terakhir melawan tim Macan Kemayoran Persija Jakarta tanggal 30 Mei.
sekaligus menjadi pertandingan terakhir di pentas Jarum Indonesia Super League musim ini. Begitu juga Bontang FC masih menyisakan 2 pertandingan setelah ini. Kedua-duanya akan menjadi partai kandang bagi mereka. Tanggal 26 Mei mereka akan menghadapi Persik dan 30 Mei akan menghadapi Persebaya Surabaya. Baik sekali Arifki. Ya, kita melihat ya bahwa para pemain Bontang FC juga menunjukkan skill individu yang sangat baik. Ya. Tidak hanya bermain secara tim, namun juga secara individu. Mereka juga kerap menyulitkan lini belakang Arema Indonesia. Kembali Roman Camelo jauh terhadap Alam Syah bin Kamarez Zaman. Sebuah back flick yang gagal, maksudnya ke Muhammad Ridwan. Latif Fahri Husaini, legenda PKT Bontang yang saat ini berganti nama menjadi Bontang FC. Selama 9 musim, Fahri Husaini memperkuat PKT Bontang saat itu. Hasil terbaik yang diperolehnya mampu membawa PKT menjadi runner-up Liga Indonesia tahun 99-2000. Memasuki masa-masa injury time, masih unggul sementara ini Arema Indonesia atas Bontang FC 1-0. Melalui gol yang diciptakan oleh Esteban Guyen pada menit ke-14 melalui tendangan bebas. Ali Khadafi. Masih Ali Khadafi melebar ke kiri. Kenji yang dituju. Ali Khadafi berusaha menguasai bola. Dibayang oleh Fahrudin, kembali Kenji. Iya. Cukup menarik keputusan lain seperti kita lihat. Kikuchi pun juga nampak kecewa dengan keputusan lain seperti kita lihat. Begitupun Fahri Husaini. Instruksi dari Fahri Husaini terhadap pemain-pemainnya bahwa pertandingan tinggal menyisakan detik demi detik di babak pertama ini. Dan tertinggal saat ini mereka dari Arema Indonesia 1-0. Kita nantikan beberapa detik lagi wasit Armando Pribadi akan segera menyudahi jalannya babak pertama. Muhammad Ridwan dari sisi sebelah kanan dibayang-bayangi oleh Anda Hermawan. Ya, kembali sebuah posisi dari set piece. Esteban Guyen kali ini. Wow, peluang bagi Arema Indonesia melalui Muhammad Ridwan. Tampaknya akan menjadi peluang terakhir bagi Arema Indonesia pada babak pertama ini. Ya, kita melihat umpan yang begitu baik ya kepada Muhammad Ridwan. Tidak terkawal. Betul. Tadi kita melihat, sayang ia tidak bisa mengarahkan sundulannya ke dalam jala seorang penjaga gawang Sumardi. Seakan sedikit terkejut tadi Ridwan mendapatkan bola yang lolos tadi. Dan akhirnya wasit Armando baru saja menyudahi jalannya babak pertama. Unggul saat ini Arema Indonesia 1-0 melalui